Kalau dibilang efektif, efisien, dan fleksibel, saya lebih ke efisien dan fleksibel dengan training kali ini ya. Karena ini kita peserta yang nentuin, yang dia mendengar video itu dia nentuin ritme belajarnya seperti apa, kapan dia mau mulai mendengar video materi, terus dia mau bagi jadi berapa jam, peserta yang atur sendiri. Beda sama kalau training yang biasa aja sistemnya di kelas atau online kan kita duduk mendengar full kan, seperti itu. Tapi kalau dibilang efektif atau enggak, itu balik lagi ke pesertanya ya. Karena kenapa? Dengan dia bebas seperti itu, masing-masing peserta dia bisa sambil nonton video materi itu sambil melakukan aktivitas. Sedangkan kan materi ini cukup bagus, cukup kompleks, dia butuh konsentrasi sebenarnya sih. Kalau efisien, kalau saya sih kalau sebagai peserta sih dibilang efisien nggak terlalu, tapi kalau bagi perusahaan mungkin metode belajar seperti ini cukup efisien. Karena kebetulan kan posisi saya sebagai leader, saya punya AO, kalau diterapkan pembelajaran seperti ini cukup efisien, kebetulan AO saya banyak yang tersebar di luar kota. Ini saya tidak perlu mengumpulkan mereka untuk datang ke Pekanbaru, seperti itu. Mereka bisa ikut belajar di kota masing-masing. Jadi seperti yang sebelum disampaikan juga, ini bisa ya bagi perusahaan sih jatuhnya sih, efisien bagi peserta ya. Efisiensi bagi perusahaan itu ya penghematan biaya sih, biaya akomodasi serta training dan sebagainya, seperti itu. Kalau menurut saya penting, karena ini kan kita materi ini kita proses untuk refreshment ilmu dan pengetahuan lagi. Kalau nggak ada training seperti ini ya kita cuma kerja biasa aja sih, nggak ada yang ngingetin lagi nih ilmu-ilmu yang mungkin saking sibuknya kerja kita kadang yang teori-teorinya kita kelupaan biasanya. Ini ya saatnya kita untuk banyak menambah wawasan sih, terutama kalau ini kan temanya kebetulan sangat related dengan kerjaan saya mengenai problem loss management kan, dengan kondisi COVID ini menurut saya ini materi yang sangat bagus sih. Kalau saya sih Bang, bukan cukup bagi Pak, sangat relevan dan sangat bermanfaat sih Pak. Sekarang kita lagi bawa COVID, kita marketing kredit nih, kita kan handle debitur lagi banyak nih yang lagi seluruh usahanya lagi terganggu, dan ini kan materi ini soal problem loan management kan, ini sangat relevan dan sangat bermanfaat sih. Saya setuju. Saya sih orang pertama yang kemarin komplain dulu ke pusat nih, kenapa cuma masing-masing cabang cuma satu AO yang diikutkan. Kalau saya sih sebenarnya lebih setuju ini untuk semua AO, karena ilmu sangat bermanfaat sih ini. Panjangan kan sebenarnya tergantung peserta, dia mau nonton video itu dibagi-bagi berapa kali. Kalau itu nggak ada isu sih sebenarnya. Cuma yang jadi isunya durasi yang pas kemarin kelas diskusi, waktu timingnya kurang sebenarnya. Karena kita masih banyak pembahasan yang belum selesai. Cuma kalau misalnya boleh masukkan, kan kemarin jamnya jam 1 sampai jam 6 sore. Saya lebih suggest kalau bisa itu di pagi hari sih. Kalau pagi hari kita masih seger sih. Menjelang ke jam siang ke sore, biasanya kita udah mulai jam-jam nggak terlalu produktif lagi. Alangkah bagusnya ke depannya kalau ada seperti ini, dibuat dari pagi aja jam 9 sampai jam 12, habis itu besok dilanjutin lagi gitu. Mungkin agak pendek, tapi nggak apa-apa beberapa hari, mungkin dalam seminggu nih, Senin sampai Jumat, 3 atau 4 jam seperti itu. Kebetulan kalau ini metode e-learning saya baru pertama kali. Pada saat kita belajar itu kan makanya waktu kan sangat fleksibel. Cuma masalahnya gini, jadinya kita kadang kita sambil nonton, kita sambil melakukan aktivitas yang lain, jadi benar-benar terkonsentrasi sih, satu. Yang kedua, kita pada saat nonton video itu kita hanya mendengarkan isi modul tanpa kita bisa langsung interaksi ke pemberi materinya. Bahasa dari materinya cukup sederhana, mudah dimengerti. Cuma kan pemahaman ke masing-masing peserta itu akan berbeda-beda. Dan kebetulan yang tes ini kita harus mendengarkan materi videonya, tidak ada pembahasan diskusi untuk materi tersebut kayak gitu. Belum sampai ke sananya kemarin. Saya kelas yang Pak Uni Sahabat itu saya cukup senang karena di situ kita banyak di-share-kan pengalaman-pengalaman beliau. Dan mereka cukup menguasai materi yang disampaikan sih. Secara isi modul ini sangat bagus. Cukup komprehensif, sistematis, tapi mudah dimengerti. Kalau boleh untuk suggest itu mungkin sedikit ada dalam kontennya sih, mungkin dibuat agak menarik, ada animasinya atau ada apanya gitu. Jadi nggak menonton, kita hanya mendengar Pak Susanto bicara sama tulisan-tulisannya. Mungkin lebih tertarik kalau ada animasinya seperti itu. Kebetulan di bahan saya kan tidak ada kuesioner, tidak ada tesnya. Kebetulan di materi yang di AO kan ada tesnya. Kemarin saya panggil si AO, saya coba tanya gimana. Ya sama seperti saya, pertama kan modul itu tidak dibahas kembali. Jadi kita masing-masing itu mereka yang mencoba memahami isi modul itu dengan pemahaman masing-masing.
Yang kedua di kuisnya, karena kuisnya itu dia mencoba untuk mengisi, cuma tahu benar atau salah. Cuma dia nggak tahu penyebab salahnya apa, penyebab benarnya apa. Mungkin kedepannya alangkah bagusnya itu ada tes-tesnya itu. Setelah selesai tes ada pembahasannya sih. Biar si AO benar-benar lebih firm. Kenapa pertanyaan ini jawabannya ini seperti itu. Mereka tidak hanya kuis itu untuk mendapatkan nilai, tapi mereka benar-benar memahami inti dari kuis itu seperti itu. Inti dari pertanyaan dan jawabannya.